Halo sahabat nalar, bertemu lagi nih dengan kami berdua, Pena dan Laran, dan tentu saja kami berdua hadir lagi kali ini untuk membahas tentang salah satu metode penelitian. Nah, karena pada video sebelumnya kami membahas mengenai penelitian kuantitatif, kali ini kami akan membahas mengenai metode penelitian lainnya, yaitu metode kualitatif. Oh, dan tentu saja kami akan membahasnya bersama salah satu sahabat nalar yang kece. Eits, tapi sebelum kita lanjut jangan lupa ya di subscribe, like, dan komen ya. Apakah sahabat nalar tahu bahwa metode penelitian kualitatif hadir setelah metode kuantitatif? Jadi, pada awalnya penelitian kualitatif hanya merupakan reaksi terhadap tradisi paradigma positivisme dan post-positivisme yang berupaya melakukan kajian budaya yang bersifat interpretatif. Berbeda dengan kuantitatif, objek dalam penelitian kualitatif umumnya berjumlah terbatas. Dalam penelitian kualitatif, peneliti ikut serta dalam peristiwa atau kondisi yang sedang diteliti. Untuk itu, hasil dari penelitian ini memerlukan kedalaman analisis dari peneliti. Selain itu, hasil penelitian ini bersifat subjektif sehingga tidak dapat digeneralisasikan. Mungkin untuk lebih jelasnya mengenai metode penelitian kualitatif akan dijelaskan oleh sahabat kita yaitu Kak Zahriani Fajri Nur. Hai Kak, selamat datang di channel YouTube LPM Penalaran UNM. Hai Pena, hai Laran, hai juga sahabat-sahabat nalar sekalian, apa kabar? Hai Kak, kabar Pena dan Laran sekarang baik Kak, dan semoga sahabat nalar juga ya. Langsung saja Kak, apa sih penelitian kualitatif itu? Jika kita merujuk buku John Creswell dan David Creswell, Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches tahun 2019, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Sederhananya, metode penelitian ini digunakan untuk mengkaji, mengungkapkan, atau menganalisis suatu fokus penelitian secara mendalam. Apa-apa saja jenis penelitian kualitatif? Sahabat-sahabat nalar mungkin akan menemukan bermacam-macam jenis penelitian kualitatif dari berbagai sumber. Jadi di sini kita hanya akan membahas beberapa jenis penelitian kualitatif yang umumnya sering digunakan. Yang pertama, etnografi. Karena penelitian ini erat kaitannya dengan dasar ilmu antropologi atau kajian budaya, maka penelitian ini berusaha meneliti suatu kelompok kebudayaan melalui pengamatan yang biasanya membutuhkan waktu yang lama. Contohnya, tradisi dalam upacara pernikahan adat masyarakat. Kemudian ada fenomenologi. Penelitian ini mengkhususkan pada fenomena dan realitas yang tampak untuk mengkaji penjelasan di dalamnya. Misalnya, fenomena saat ini di mana banyak anak muda yang membuat konten-konten yang menarik di Instagram. Hal tersebut dapat menjadi judul yang menarik, seperti diri kreativitas pengguna Instagram, studi fenomenologi terhadap pengguna Instagram. Selanjutnya ada studi kasus. Metode ini digunakan untuk meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada di dalam masyarakat. Dilakukan untuk mempelajari latar belakang masyarakat dan interaksi yang terjadi, seperti faktor yang mempengaruhi perilaku penyimpangan pengguna media sosial. Kemudian ada desain penelitian naratif. Penelitian ini berfokus pada narasi atau deskripsi tentang peristiwa terkait dengan pengalaman. Dan yang terakhir ada grounded theory atau teori dasar.
penelitian ini dilakukan untuk menemukan suatu teori atau menguatkan teori yang sudah ada. Contohnya, variasi pemanfaatan komunikasi dan teknologi informasi dalam mendukung bisnis industri kecil dan menengah. Selain itu, ada beberapa jenis penelitian seperti penelitian historis dan konten analisis. Nah, untuk memilih desain ini, teman-teman sahabat nalar dapat menyesuaikan dengan fokus penelitian yang sahabat nalar ingin teliti. Bagaimana teknik pengumpulan data dan analisis data pada penelitian kualitatif, Kak? Sebelum membahas mengenai teknik pengumpulan data dan analisis data, kita perlu memahami bahwa dalam mengkaji realitas secara mendalam tidak hanya diperoleh dari pengalaman seseorang yang bersifat individual, namun seorang peneliti kualitatif perlu mempertimbangkan keterkaitan antara individu, lingkungan, dan kelompok masyarakat. Adapun teknik-teknik pengumpulan data diantaranya observasi. Nah, teknik ini merupakan langkah pengambilan data berupa pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian. Berdasarkan pelaksanaannya, terdapat observasi partisipan di mana peneliti terlibat secara langsung dalam aktivitas yang diteliti. Contohnya, peneliti ikut tinggal di suatu daerah untuk memahami bagaimana adat dan kebiasaan suatu suku dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selain itu, ada observasi non-partisipan. Peneliti memang hadir di lokasi penelitian, namun hanya mengamati dan melakukan pencatatan secara sistematis tanpa terlibat langsung. Contoh, pengamatan peneliti pada aktivitas kreatif para pengguna Instagram untuk mencatatkan aktivitas mereka. Peneliti tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas mereka, tapi dapat memperoleh data dari pengamatan yang dilakukan. Teknik pengumpulan data selanjutnya yaitu wawancara. Wawancara erat kaitannya dengan penelitian kualitatif karena tidak jarang kualitas dari data primer ditentukan dari hasil wawancara. Adapun jenis-jenis wawancara yang bisa digunakan, yang pertama itu wawancara terstruktur. Jadi peneliti sudah memiliki daftar urutan pertanyaan yang akan ditanyakan pada saat wawancara. Lalu ada wawancara semi terstruktur. Peneliti telah memiliki daftar urutan pertanyaan, namun ketika narasumber belum memberikan jawaban yang cukup mendalam, peneliti dapat berimprovisasi agar memperoleh jawaban yang lebih mendalam. Kemudian ada wawancara tidak terstruktur. Di sini tidak ada daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti, melainkan garis besar dari pertanyaan yang berhubungan dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data lainnya yaitu dokumentasi. Pada tahapan ini, peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen dapat berupa dokumen tertulis seperti naskah ataupun dokumen dalam bentuk gambar seperti foto. Dokumentasi dapat menjadi data sekunder yang mendukung data primer dari hasil wawancara. Kemudian, selain 3 teknik pengumpulan data yang telah dipaparkan, terdapat satu teknik pengumpulan data yaitu triangulasi data, yang mana peneliti memadukan teknik-teknik pengumpulan data beserta sumber-sumber data yang ditemukan selama di lapangan. Dan perlu diketahui bahwa kualitas dari penelitian kualitatif bergantung pada kualitas teknik pengumpulan data dan validitas serta reliabilitas dari peneliti sebagai instrumen penelitian atau human instrument. Proses selanjutnya setelah pengumpulan data yaitu analisis data. Pada proses ini, peneliti pertama melakukan reduksi data, yaitu mengolah data dan memilah data yang berhubungan dengan penelitian tentunya. Kemudian, dari reduksi data, data-data tersebut dikategorisasikan atau kita kenal dengan
decoding. Setelah data decoding, maka data disajikan dalam bentuk narasi, dan pada akhirnya data yang berbentuk narasi-narasi itu disimpulkan. Kesimpulannya, apakah peneliti memiliki teori yang baru ataupun menguatkan teori yang sebelumnya sudah ada. Dan yang perlu diketahui bahwa penelitian kualitatif bukan mengkonfirmasi kembali dari landasan teori di penelitian tersebut atau kerangka berpikir awal, melainkan peneliti harus memiliki kerangka pikir akhir. Apa sih Kak perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif? Mengenai perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif, sahabat-sahabat nalar di sini mungkin biasanya membedakan kedua penelitian ini berdasarkan data yang disajikan. Penelitian kualitatif biasanya menyajikan data dalam bentuk narasi, sedangkan penelitian kuantitatif biasanya menyajikan data dalam bentuk angka-angka. Sebenarnya ada beberapa aspek yang membedakan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Misalnya dari segi sifatnya. Sifat penelitian kuantitatif bersifat statis, sedangkan untuk penelitian kualitatif bersifat fleksibel dan dinamis. Maksudnya, selama penelitian berlangsung, penelitian tersebut dapat berkembang. Seperti di awal penelitian, diketahui bahwa pelecehan seksual hanya dialami oleh wanita, kemudian berkembang dan di akhir diketahui bahwa pelecehan seksual ternyata juga bisa dialami oleh pria. Kemudian dari segi teknik pengumpulan datanya, teknik pengumpulan data penelitian kuantitatif biasanya menggunakan kuesioner. Kemudian jika menggunakan observasi dan wawancara, maka itu akan menggunakan observasi dan wawancara yang terstruktur. Berbeda halnya dengan penelitian kualitatif, observasi dan wawancara yang digunakan biasanya semi terstruktur atau tidak terstruktur. Untuk wawancaranya sendiri dikenal juga dengan interview. Kemudian dari segi instrumennya, instrumen penelitian kuantitatif biasanya berupa tes, sedangkan untuk penelitian kualitatif biasanya orang-orang mengenalnya dengan human instrument, atau yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri. Kemudian dari segi analisis data, penelitian kuantitatif biasanya dianalisis di akhir, sedangkan penelitian kualitatif dianalisis sepanjang proses penelitian berlangsung. Nah, sampai di sini teman-teman sudah paham kan apa perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif? Nah, pertanyaan terakhir Kak, bagaimana cara peneliti dapat mempertahankan posisi netral ketika terlibat dalam proses penelitian? Wah, terima kasih Laran dan Pena yang sudah menanyakan pertanyaan ini. Jadi, penelitian kualitatif dikenal dengan sifatnya yang subjektif karena alat analisis dari penelitian ini merupakan peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, seorang peneliti kualitatif harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas. Jadi, yang harus dilakukan adalah membaca, dan membaca. Landasan teori yang dimiliki oleh peneliti dapat menjadi pemandu untuk menjawab fokus penelitian selama berada di lapangan. Dapat menjadi catatan penting bahwa kekuatan penelitian kualitatif terletak dari bagaimana peneliti memahami, memaknai, dan menginterpretasi hasil temuan di lapangan. Buat teman-teman yang sedang atau akan meneliti penelitian kualitatif, selalu semangat ya meneliti penelitian kualitatif. Wah, terima kasih Kak atas penjelasannya mengenai penelitian kualitatif. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi sahabat nalar ya Kak. Dan jangan lupa saksikan video kami selanjutnya dengan metode penelitian lain tentunya. Kami pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, konsumsi makanan sehat, dan di rumah aja jika tidak ada kepentingan mendesak. Sampai jumpa.